itu ditafsirkan orang atau bisa ditafsirkan orang bahwa PDIP itu menjadi rumahnya anak-anak PKI. Itu satu tafsiran. Tafsiran kedua artinya PDIP menganggap PKI itu nggak apa-apa. Itu PKI pintar bersembunyi di dalam kekuasaan dan menggunakan tangan kekuasaan untuk kepentingan PKI. PKI akan bangkit kembali. Nah, itu sebabnya saya dari awal berkoar-koar saya di TV. Komunisme itu sudah bangkrut. Itu kan organisasi gerakan internasional. Ya, sobat era sekalian, kita lanjutkan bincang kita ya. Tadi kita bicara mau mengorek soal latar belakang sejarah kejadian G30 SPKI ini. Nah, sekarang kita bicara konteks zaman sekarang. Kalau kita bicara konteks zaman sekarang, maka yang lagi rame ini namanya GN, Gatot Nurmantio. Iya, iya. Jadi Gatot Nurmantio itu ngotot sekali mengatakan bahwa komunisme gaya baru itu sedang bangkit. Jadi komunisme bangkit dengan gaya baru. Nah, saya ingin memulai dulu dari pernyataan itu, Prof. Salim. Ya, begini. Pendapat Prof. Salim bagaimana? Ya, itu kan tergantung tafsiran orang. Oke. Apakah kebangkitan itu ditafsirkan dari pernyataan Dr. Ripka Ciptaning? Ya, saya bangga sebagai anak PKI dan mengakui dua hal penting. Dia mengakui dia pejabat penting di PDIP di Bandung, Jawa Barat, dan mengakui bahwa banyak anak PKI yang ada di PDIP. Ada di PDIP. Ya. Oke. Dia tidak mengancam apa-apa. Ya. Jadi ancaman itu. Dan PDIP adalah the ruling party, partai pemenang. Ya. Ya. Nanti kita bisa menghubungkan dengan Jokowi. Iya. Jadi Ripka Ciptaning itu tidak mengancam apa-apa. Dia cuma mengatakan saya bangga sebagai anak PKI dan di dalam PDIP banyak anak PKI dan dia adalah tokoh PDIP di Jawa Barat. Oke. Nah, itu ditafsirkan orang atau bisa ditafsirkan orang bahwa PDIP itu menjadi rumahnya anak-anak PKI. Ya. Itu satu tafsiran. Ya. Tafsiran kedua artinya PDIP menganggap PKI itu nggak apa-apa. Oke? Oke. Tapi orang luar punya tafsiran lain. Apa tafsiran orang itu? PKI ada di dalam kekuasaan. Dan kalau mempelajari sejarah menjelang Gestapo, yang mana sudah Nasakom, ya. Itu PKI pintar bersembunyi di dalam kekuasaan dan menggunakan tangan kekuasaan untuk kepentingan PKI. Saya ingat betul tahun 64 manifest kebudayaan Manikebu kata PKI itu dibubarkan dan sumber-sumber kami waktu itu teman-teman itu konsep pembubaran dari Nyoto. Nyoto itu dekat sekali pada Bung Karno. Nyoto ini adalah seorang intelektual dan Bung Karno kan suka orang cerdas. Ya. Dan Bung Karno melihat suka bikin pidato Bung Karno juga. Ya, dia penulis pidato Bung Karno. Ya. Dan Bung Karno melihat bahwa Nyoto itu perlahan-lahan menjauh dari Aidit, dari PKI. Ya. Ada macam-macam penjelasan. Salah satu penjelasan, Nyoto itu ternyata punya pacar di Moskow namanya Rita, orang Yahudi. Oke. Jadi bagi PKI itu nggak boleh mengkhianati istri. Itu rule-nya PKI itu dipegang ketat oleh mereka. Nah, jadi Aidit tidak senang kepada Nyoto, Soekarno memanfaatkan. Jadi artinya Nyoto sebagai orang komunis
yang menganggap manifest kebudayaan itu anti komunis, itu mandi kebu harus dihancurkan. Keputusan dibikin konsiderannya oleh Nyoto, ditandatangani Bung Karno. Itu saya ingat betul, karena setelah pelarangan itu orang-orang mandi kebu itu, manifest kebudayaan itu terkejut. Mereka dituduh kontra revolusi, mereka cari info. Dan mereka kan banyak dekat dengan tentara. Sebab tentara kan membantu orang-orang yang tidak komunis, melawan komunis. Oke, mereka dapat informasi itu. Dan menurut saya logis sekali. Logis sekali. Nah, itu adalah model bagaimana orang komunis di dalam kekuasaan menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk kepentingan interese PKI, komunis gitu. Dan itu pada era sekarang justified apa yang dicurigain. Begini, kan kita tidak punya belum punya bukti begitu. Tapi kan orang punya ingatan. Artinya ada track record. Ada track record. Ada lagi harus ditambahkan. Setelah Gestapo, Orde Baru itu mendapat dukungan mahasiswa. Saya masih ingat, saya aktivis waktu itu, dan mendorong-dorong, lama-lama capek lihat Pak Harto sabar menghadapi Bung Karno. Perlahan-lahan, step by step. Nah, orang-orang tokoh-tokoh mahasiswa ini harus dipelajari sejarahnya. Mereka itu adalah kebanyakan anak-anak Masyumi, anak-anak PSI, dan orang-orang Katolik yang sangat anti komunis. Mereka menggunakan hubungan itu. Mungkin Anda pernah baca hubungan baik antara mahasiswa Katolik dengan CSIS, dan di tempat-tempat lain anak-anak Masyumi itu PSI banyak. Mereka banyak berhubungan, memberi info, memberi counsel, dorongan, mau bertindak gitu. Nah, kalau PKI dapat kesempatan yang sama, berada di dalam pemerintahan, apakah mereka bodoh tidak melakukan itu? Ya kan? Jadi orang-orang yang punya ingatan masa lalu curiga, ketakutan, bahwa PKI, anak-anak PKI itu bisa menggunakan kesempatan itu. Tapi ini tidak berarti, ini harus saya tekankan, PKI akan bangkit kembali. Nah, itu sebabnya saya dari awal berkoar-koar saya di TV. Komunisme itu sudah bangkrut. Itu kan organisasi gerakan internasional. Kalau di Uni Soviet saja mereka berkuasa 70 tahun, bubar. Cina berubah dengan satu ucapan Deng Xiaoping yang terkenal, yang penting bukan kucing berkulit putih atau hitam, yang penting bisa nangkep tikus. Itu kan sudah meninggalkan ideologi komunis. Kenapa di Cina tidak dibubarkan Partai Komunis? Karena orang Cina ini pinter, belajar dari Uni Soviet. Karena dibubarkan Partai Komunis di Uni Soviet, Rusia tidak punya alat mengontrol masyarakat. Jadi terjadi pergolakan terus kan. Di Cina tidak. Partai Komunis Cina itu ada. Dan itu adalah aparat dari kekuasaan mengontrol rakyat Sebenarnya Cina. Bukan ideologinya lagi ya? Bukan ideologi. Karena memang kalau kita ke Cina itu tidak seperti tahun awal-awal 80-an awal atau 90-an awal yang terasa sekali hawa hawa komunisnya. Kalau sekarang kan relatif lebih bebas. Bukan relatif, sangat bebas. Sangat bebas. Orang bolak-balik berbisnis, bisnis trip dan lain sebagainya. Kalau Anda ke Tiongkok, lalu masyarakatnya juga keluar negeri dan lain sebagainya bebas saja. Anda tahu nggak, anggur merah Prancis terkenal, terbanyak terjual di Beijing. Pemilik mobil Rolls Royce, mobil mewah di dunia, itu kebanyakan di Beijing. Di Beijing. Nggak ada masalah lagi. Ada orang kaya seperti Jack Ma. Iya.
dengan bahasa Inggris yang lancar, dengan kekayaan yang juga. Jadi dari segi itu, Cina bukan lagi dari Cina. Jangan ancaman komunis yang dilihat, tapi ancaman Cinanya, ancaman otoritarianisme Cina. Saya lebih melihat ancaman dari penguasaan ekonomi Cina. Sebab dengan duit, you bisa macam-macam. Dengan komunis, you mau apa? Lebih banyak pengaruh dari kekuatan yang bersumber dari kekayaan. Artinya mereka mempertahankan Partai Komunis Cina itu karena sebagai alat untuk mengontrol masyarakat agar bisnis tidak terganggu. Sebab itu barang kan sudah lama Partai Komunis itu. Eman-eman kata orang Jawa, kalau dibubarkan, dipakai aja. Dan dipakai masih efektif ternyata. Uni Soviet tidak berpikir itu, tidak pakai eman-eman, dibubarkan aja. Jadi sekarang mereka nggak kuasa. Ada Partai Komunis di Uni Soviet, di Rusia. Di Rusia tuh ada. Tapi nggak laku. Nggak laku. Sama dengan pengalaman saya di Ceko. Kan Ceko kan tadinya komunis. Cekoslowakia dulu. Sekarang kan tidak komunis lagi. Anggota NATO. Pasar bersama Eropa. Saya ketemu ketua Partai Komunis ada di parlemen di Ceko. Saya datang. Saya bilang, "Iya ketua partai." "Iya, masih banyak anggotanya enggak?" "Ya orang tua," dia bilang. Anak muda nggak tertarik. Itu adalah gambaran dari kemerosotan citra komunis. Jadi apa yang dikatakan Gatot Nurmantio itu sisi mananya yang harus kita aware, kita pahami, kita khawatirkan? Saya kan mengatakan komunisme sebagai ideologi itu sudah mati. Tapi ada fakta sosiologis bahwa keturunan mereka masih ada. Dan dalam sejarah perkembangan Indonesia itu banyak korban orang-orang komunis yang dibantai setelah kegagalan Gestapo. Artinya yang dikhawatirkan balas dendam. Politik balas dendam. Tapi kata itu tidak dipakai oleh siapa? Nurmantio. Kalau saya tafsiran saya adalah itu. Kalau mereka berpengaruh di kekuasaan dan dia mengidentifikasi orang-orang atau kelompok yang menyebabkan teraniayanya bapak mereka, mereka kan akan pakai tangan kekuasaan. Logika saja. Nah itu yang harus ditekan. Kemudian pula yang jadi harus diperhatikan orang, saya tidak tahu apakah Nurmantio, dia mestinya lebih tahu dari saya. Fenomena bahwa Jokowi itu adalah seseorang yang jadi presiden karena dukungan utamanya datang dari Megawati. Kemudian yang lain-lain ramai-ramai mendukung dia. Sekarang terulang lagi kan. PDIP mendukung anaknya jadi wali kota Solo, mungkin wali kota Medan, lalu semua ikut-ikut ramai di situ. Tapi bukan Jokowi sendiri. He is not that powerful. Nah, because he is not that powerful, maka dia gampang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam PDIP. Yang mungkin juga ada XX anak PKI gitu ya? Bukan mungkin, sudah diakui oleh Ribka Ciptani. Dia pakai apa tidak pengaruh banyak anak-anak PKI itu pandai-pandai dia lah. Logikanya kan dia pakai. Kalau dia nggak pakai itu dia bodoh sendiri. Sobat Era sekalian, itu tadi dicecar dialog cerdas secara refli dengan Profesor Salim Said soal G30S PKI dan juga soal kebangkitan PKI era saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan pencerahan dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan masjid. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.